Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Onomi Reimai. Tuhan Yesus memberkati kita pada hari ini. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022. HUT GKI ke-66 tahun. Oleh sebab itu, di mana Nabi Yeremia mengatakan kepada semua orang percaya sebagai orang Israel dan juga orang Yehuda dalam situasi kondisi untuk mereka selalu hidup berharap kepada Tuhan. Tema yang diberikan oleh Sinode Klasis bagi jemaat-jemaat adalah Tuhan Allah sumber pemulihan Papua dan dunia. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pasal ini berbicara tentang pemulihan umat Israel dan Yehuda. Dalam situasi yang demikian, maka Nabi Yeremia dipercayakan oleh Allah di dalam pergumulan bagi penderitaan bangsanya dan penderitaan yang begitu panjang dan hebat akibat dosa mereka yang melulu dan lantakan seluruh kehidupan mereka di tengah situasi pergumulan yang berat. Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa situasi pergumulan yang berat mereka dikepung oleh Babel. Nabi Yeremia sendiri menjadi tawanan dan Raja Sedekia. Datanglah firman kepada Yeremia bahwa Tuhan Allah Israel akan menyatakan kasih-Nya dan Dia sendiri akan memulihkan mereka. Yeremia menyadari bahwa tidak mudah bangsanya terbebas dari belenggu penjajahan, namun kasih setia Tuhanlah yang mampu membebaskan, memulihkan mereka. Firman Tuhan datang kepada Yeremia pada saat Yeremia masih terkurung di dalam pelataran sebagai tawanan Raja Sedekia akibat membuat kejatuhan Yerusalem di tangan Babel. Oleh sebab itu, hari ini kita sebagai orang Kristen, sebagai gereja Kristen Injili di tanah Papua dapat memberitakan firman Allah dan menjadi hamba-hamba Allah, menjadi jemaat yang dewasa dan jemaat yang misioner. Sepertinya di dalam Efesus pasal 4 ayat 7 dan ayat yang ke-16. Bahwa bulan Oktober adalah bulan bersejarah bagi perkembangan gereja Kristen Injili di tanah Papua. Tepatnya tanggal 26 Oktober berdirinya gereja GKI di tanah Papua akan mensyukuri pada HUT yang ke-66 sebagai gereja, sebagai jemaat patut kita mengevaluasi gerak juang pelayanan kita untuk semakin memperteguh tekad Kristiani dan terus membaharui hidup dan tetap Kristus dan selalu bersatu untuk melakukan aktivitas hidup tiap-tiap hari. Oleh sebab itu pada hari ini Jemaat GKI Yahim perlu memaknai HUT GKI ini dengan jujur dan mendalami memahami dalam pelayanan kita tentang beberapa penting keberadaan diri dalam jemaat tubuh Kristus berupa jauh dan ia mempermainkan perangnya dalam bagian pelayanan dalam pertumbuhan jemaat. Yang seperti biasa di dalam unsur, di dalam week,
di dalam diakonia maupun di dalam pelayanan kita sebagai orang-orang percaya. Kita menjadi alat Tuhan dan menjadi kesaksian hidup dalam pelayanan kita. Jemaat yang dewasa adalah jemaat yang misioner secara baik dan keterlibatan aktif anggotanya dalam persentase diri karunia-karunia bagi pertumbuhan jemaat. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan pada hari perayaan hari besar, di mana firman Tuhan juga dapat bertanya kepada kita sebagai orang-orang percaya. Pertanyaannya, berapa jauh keterlibatan aktif kita dalam gerak pertumbuhan jemaat? Ada hal-hal yang penting yang perlu kita pahami dalam perikop di dalam Efesus pasal 4 ayat 7. Bahwa surat Efesus ini terdiri dari bagian pertama yang lebih bersifat dalam sikap teoritis dan dogmatis, dalam bagian kedua pada pasal 4 ayat ke-7 bersifat praktis dan etis. Karena itu bagian kedua ini kita temukan hal-hal yang tentang hidup, kelakuan, pembaharuan disiplin, peraturan dan aneka pelayanan khusus perikop pada khotbah pada saat ini berbicara tentang kehidupan manusia yang ada di dalam pelayanan sebagai saksi-saksi Kristus. Kita semua memiliki posisi penting, bahkan sangat penting dalam persekutuan, dalam pelayanan, dalam pembangunan untuk mengambil bagian di dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita untuk dapat melayani dengan baik. Pada bagian ini secara mendasar ditunjukkan kesatuan jemaat dalam bidang pelayanan. Siapa saja yang dapat bertanggung jawab atas persekutuan ini dan untuk bidang pelayanan ini. Tradisi gereja Lutheran dan Calvinis sangat mempengaruhi gereja-gereja di Indonesia, termasuk GKI di tanah Papua. Tradisi gereja ini sangat kuat, kokoh dan dominan, menempatkan pertanggungjawaban pelayanan gereja hanya pada pejabat-pejabat gereja. Pelayanan itu benar dan kudus dan diterima Tuhan apabila dilakukan oleh pejabat-pejabat gereja. Maka pejabat-pejabat gereja menjadi subjek pelayanan dan di dalam anggota jemaat hanya objek pelayanan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pejabat gereja adalah orang-orang penting diurapi dan dikuduskan untuk dapat melayani, bahwa anggota jemaat ikut terlibat bersama-sama di dalam pelayanan sebagai anggota jemaat dan sebagai sumber daya dan dana dalam kehidupan. Oleh sebab itu Gereja Kristen Injili mengatakan di dalam gereja-gereja, mulai dari sinodal, klasis, bahkan jemaat, kalau begitu bagaimana posisi anggota jemaat dalam persekutuan? Posisi mereka adalah kurang penting, tetapi mereka yang terutama, mereka adalah sumber. Tradisi gereja di atas memberikan suatu pelayanan bagi semua orang percaya untuk bertumbuh di dalam gereja Calvinis ini. Dan mereka harus lebih bersifat kritis dan juga korektif, mengkritisi dan tradisi gereja ini dalam terang firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Rasul Paulus memulai dengan kata-kata bahwa di mana mengingatkan kepada bangsanya, bangsa yang dipilih Allah, bangsa yang dipercayakan Allah, untuk mereka jujur, untuk mereka setia, dan pengakuan mereka dan pada saat-saat dipercayakan dapat melakukan dengan baik. Bahwa tanggung jawab pelayanan ini justru diberikan kepada sekian warga tubuh Kristus. Kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus.
Selanjutnya Rasul Paulus dengan mengutip dari Mazmur pasal 68 ayat yang ke-19 bagian A, hendak menunjukkan Yesus telah turun ke bumi, bahkan ke dunia orang mati, dan ia telah naik melalui kebangkitannya, bahkan naik ke sorga melalui karya pengorbanan yang kudus ini. Ia telah memberi pemberian-pemberian kepada manusia, sebuah kemenangan hidup atas dosa dan maut. Karena itu kepada kita, baik warga jemaat di Efesus, juga rasul dan semua orang percaya telah diberikan kasih karunia. Apa arti kasih karunia? Bapak Ibu jemaat Tuhan, pertama-tama dalam arti luas dapat diartikan sebagai pengampunan dosa dan keselamatan, dan selanjutnya dapat diartikan secara khusus sebagai karunia, karisma, atau kemampuan oleh Roh Kudus untuk melakukan sesuatu sesuai dengan perintah Allah. Kepentingan jemaat untuk membangun tubuh Kristus setelah kasih karunia diberikan kepada semua warga, bahwa tubuh Kristus, maka terlihat sekali lagi ketegasan yang menggarisbawahi bahwa warga jemaat ditempatkan dalam posisi yang penting untuk tugas pelayanan. Hal ini terlihat di dalam ayat yang ke-7. Yesus menghadirkan para nabi dan rasul. Yesus menghadirkan para pemberita Injil. Dan Yesus menghadirkan para gembala-gembala. Dan Yesus menghadirkan hamba-hamba Allah. Dipercayakan untuk mereka berdiri melakukan kebenaran ini dengan baik, dengan tujuan akhir yang indah adalah orang-orang yang kudus, warga tubuh Kristus, melakukan pekerjaan pelayanan dalam pembangunan tubuh Kristus. Lalu bagaimana dengan posisi para nabi, para rasul, para pemberita dan para gembala dalam bidang pelayanan? Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahwa tugas mereka adalah melengkapi orang-orang kudus dan juga dalam jemaat. Melengkapi itu suatu tugas berat dan menentukan bagi pelayanan. Mereka perlu memberi pengetahuan firman Tuhan bagi warga jemaat dengan tata cara dalam pelayanan secara efektif. Tata cara doa, tata cara pastoral, tata cara beribadah, tata cara memberitakan Injil, tata cara bersaksi melalui kehidupan sehari-hari, tata cara pengembalaan dan lainnya. Semuanya ini diberikan secara mudah, terencana dan berjenjang. Mereka bersama-sama menjadi warga jemaat dan melakukan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam posisi ini majelis jemaat sendiri tidak mampu melakukan pelayanan sendiri tanpa anggota jemaat. Apa yang majelis jemaat programkan dalam hasil sidang jemaat, maka jemaat juga terlibat di dalam pelayanan ini. Jadi jelas dengan kasih karunia krisma dari Yesus Kristus Tuhan dan perlengkapan yang diberi oleh para nabi, para rasul, para pemberita, para gembala atau juga majelis jemaat, maka akan terlihat jelas warga jemaat yang kokoh dan berkualitas. Bahwa warga jemaat akan teguh imannya karena mereka akan banyak memiliki pengalaman-pengalaman iman di dalam Tuhan Yesus, karena mereka terlibat langsung dalam pelayanan pembangunan jemaat. Baik pemerintah, baik adat,
dan gereja kita sama-sama melakukan pelayanan ini. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari berdirinya Gereja Kristen Injili di tanah Papua. Tradisi kita harus diluruskan dan warga jemaat yang ditempatkan pada posisi kurang penting dalam pelayanan adalah tidak tepat. Warga jemaat hanya ditempatkan sebagai objek, kaum yang lemah dan tak berdaya dalam bidang pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus, dan perlu ditinjau yang tepat para nabi, rasul, pemberita, gembala atau majelis jemaat bersama-sama dengan warga jemaat memiliki posisi penting dalam pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Kita semua memiliki posisi penting, bahkan sangat penting dalam pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah dan juga Roh Kudus. Memimpin kita pada kesatuan iman yaitu yang percaya kepada Yesus Kristus adalah anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Juru Selamat kita. Kesatuan iman terus dijaga dan dipelihara melalui proses pembelajaran yang benar sehingga tidak menjadi persoalan dan selalu bersama-sama oleh ajaran-ajaran yang diberikan oleh para gembala dan juga nabi. Dan Tuhan Yesus mengajar bagi kita jangan terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh dunia yang membuat kita lemah dan jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu kedewasaan penuh dan kedewasaan adalah warga gereja yang memiliki kepastian dan percaya dan tidak lebih tetapi tetap pada hidup dalam tubuh Yesus Kristus dan sebagai anak-anak terang menunjukkan jati diri kekristenan warga gereja yang tidak diombang-ambing oleh rupa-rupa pengajaran yang menyesatkan. Bapak Ibu jemaat, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus menunjukkan kepribadian kekristenan yang utuh melalui memiliki pengetahuan firman Tuhan, bahwa kedewasaan ini sikap serta tindakan-tindakan yang santun dan terpuji. Warga jemaat turut terlibat aktif melakukan pelayanan dan pembangunan jemaat. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, pada hari ini kita menyadari jemaat GKI Yahim menjadi jemaat misioner. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini, tanggal 26 Oktober 2022, dalam HUT yang ke-66, pertanyaannya bahwa untuk merenungkan perjalanan pelayanan di jemaat dalam pelayanan kita sebagai orang percaya, kita bertanya kepada diri kita masing-masing, saya sudah berada pada posisi mana? Kita sudah berada pada posisi mana? Jemaat kita sudah berada pada posisi yang mana? GKI di tanah Papua sudah berada pada posisi mana? Pasti Roh Kudus dapat berkata-kata di dalam hati Bapak Ibu, karena Bapak Ibu selama dalam pelayanan, Bapak Ibu proaktif berdiri melakukan pelayanan di waktu susah, di waktu sakit, di waktu lemah, tetapi
tugas panggilan yang diberikan oleh Allah, Bapak Ibu melakukan dengan baik. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada hari ini mengatakan kepada kita semua, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saya menarik kesimpulan dalam pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat, bahwa kita sudah menghadapi COVID. Dan kita juga menghadapi wabah dunia. Tidak ada yang terjadi dalam dunia ini tanpa pantauan mata Allah. COVID mengorbankan banyak keluarga, saudara-saudara kita sudah menjadi korban. Seluruh sendi-sendi hidup manusia, ekonomi, politik, bahkan dalam beribadah kepada Allah. Allah mengizinkan semua terjadi agar kita semua sadar bahwa kita terbatas. Kekuatan kita terbatas, kita tidak dapat bermegah di atas segala yang kita miliki. Kembalilah kepada Allah, hanya Dialah satu-satunya sumber pemulihan. Sumber pemulihan kita dan pemulihan dalam gerejanya. Saat GKI di tanah Papua, dalam usia yang ke-66 tahun ini, sedang berada dalam tantangan dan pergumulan. Umat Tuhan di tanah Papua, bahwa gereja diingatkan agar kembali kepada Allah. Seluruh pekerja, hamba-hamba Tuhan, kembali kepada Allah, Tuhan kita, agar memulihkan seluruh karya gerejanya. Yeremia diminta berseru kepada Allah. Tuhannya agar seterunya, agar seruannya didengar dan dikabulkan oleh Allah. Pemilik Israel, ingat, Tuhan Allah kita adalah Allah pemulihan dalam Yesus Kristus dan Juru Selamat gerejanya. Firman Tuhan yang kita pelajari saat ini memberi jawaban kepada kita. Mempelajari jemaat dewasa, jemaat misioner adalah jemaat yang semua elemennya berfungsi, melakukan pelayanan dan pembangunan jemaat. Kita semua berada dalam posisi sangat penting dalam jemaat dan gereja. Amin.